selain dari Donitri yang juga menjadi menarik kemarin ketika kita ketinggalan dari Thailand, 3 pemain yang dimasukkan Ferrari, Buffon, dan juga Brandon. Iya, Ini juga saya kan kebetulan kemarin bikin, pre-match di pinggir lapangan kan iya, dan kita nonton langsung gitu. iya. Ini keputusan yang menarik Coach Matt, ketika di situ ada Detan, di situ ada pemain-pemain lebih menyerang di situ, ini back yang diturunkan. Iya, nah kalau Ferrari kan kita tetap membutuhkan pertahanan, walaupun ketinggalan, kita tetap harus memiliki pertahanan yang kokoh, karena kalau kita dalam menyerang secara taktik kita pengen seri. Mmm, Tetapi bahayanya kalau kita menyerang terus dengan high pressing, itu kalau ada satu bola aja lepas, serangan balik kita habis. Bola ditaruh di belakang lini pertahanan kita, udah itu bisa overload, bisa peluang untuk lawan, mereka bisa mencetak 2 gol. Nah, kita membutuhkan salah satu pemain yang fresh di situ, mengantisipasi kalau terjadinya serangan balik, apalagi Thailand itu memiliki wingers yang cepat. iya. Wingers yang cepat, terus mereka memiliki striker yang cepat, jadi itu harus diantisipasi. Dan Ferrari itu juga memiliki apa namanya, heading yang bagus ya. Jadi kalau kita mendapatkan corner, set pieces dan seterusnya, dia ada di situ. Sementara Brandon itu selain center back, dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Jadi taruh di waktu lawan Thailand pun dia taruh sebagai gelandang bertahan. Jadi bisa di tengah untuk passing, buka ruang ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Kalau Buffon ya dari kecepatannya, speednya. Mmm, Buktinya waktu yang terjadi melawan Thailand, ketika ada serangan balik, Buffon yang sprint dan yes. dia melakukan last minute tackle. Itu contohnya tadi mengapa kita perlu pemain yang fresh di belakang untuk mengantisipasi terjadinya hal seperti begitu. Jadi semua pemain yang dimasukkan itu memiliki tujuan taktik yang clear? Yes. Jadi bukan asal oke kita butuh skor jadi asal secara buta masukkan semua yang bisa bikin gol. No, kita harus memikirkan lini yang lainnya supaya tetap seimbang. Justru kalau overload dengan pemain di posisi yang sama, malah mereka malah ngumpul di posisi yang sama, malah nanti ada satu bagian yang kosong gitu. Nah itu Mmm. lawan akan lihat itu dan akan attack bagian itu. Kalau adu penalti gimana Coach? Itu memang pilihan dari Coach Gerrard dan juga apakah sudah dipersiapkan sebelumnya? Kalau penalti seperti yang di preskon ya dibilang dia pengennya menang tanpa adu penalti dan kalau penalti itu jatuhnya itu memang keberuntungan ya. Kita kan anggapannya ya udah kita sama kuat dengan Thailand, nah shake hands udah selesai sama-sama playing well. Nah, untuk penalti sendiri itu diberikan kebebasan kepada para pemain siapa yang paling percaya diri dan confidence untuk mengambil penalti. Means itu pemain yang inisiatif? Pemain inisiatif semua. Pemain yang inisiatif semua? Siapa yang mau ambil? Saya. Terus nanti udah terkumpul kan 5 yang pertama itu penting kan, tinggal mereka atur siapa mau duluan. Itu artinya 5 pemain itu yang mengajukan diri Coach? Korek. Wah itu mentalnya juga Makanya itu sebenarnya gokil juga. itu cara yang terbaik untuk adu penalti. Kalau misalnya kita tahu nih misal wah dia selalu bikin gol. Contohnya misalnya wah bikin gol terus. Tapi tunjukkan bikin gol, belum tentu pada saat momen itu dia kayak aduh kayaknya gue kecapean banget nih takutnya nggak masuk. Bisa jadi dia percaya diri, lebih baik bertanya siapa yang siap. Kalau saya siap ambil artinya dia oke, dia berani mengambil resiko dan itu rata-rata pasti bagus.